Oke, halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan manga dari anime Shangri-La Frontier. Nah, di video kali ini kita bakal memasuki chapter 58 dan bakal gue bahas sampai chapter sekitar 62-an. Nah, buat kalian yang belum melihat pembahasan sebelumnya, kalian bisa cek di playlist ini supaya kalian bisa memahami alur cerita di pembahasan kali ini. Tapi sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu supaya Mimin semakin semangat dalam mengupload video. Kalau sudah, langsung saja kita ke pembahasan animenya. Kali ini kita melanjutkan perjalanan Sanraku dalam mencari item langka, yaitu Magic Application Unit. Dalam petualangannya kali ini, Sanraku ditemani oleh Bilak, Emul, dan tapi kali ini harus bertambah satu beban lagi. Sebuah NPC yang kita tahu ini sangat menyebalkan. Ada yang tahu siapa? Ya, kucing songol dan aneh dari kota Caesarea ini tiba-tiba muncul dan ingin mengikuti perjalanan Sanraku untuk mencari item tersebut. Ditambah dengan gombalan khasnya terhadap Bilak kalau ia akan melindunginya dan lain-lain. Jadi kucing ini adalah orang awam yang dimana sebelumnya Sanraku udah bertemu, karena si Sanraku mau membuat item aksesoris dari material Scorpion yang ia dapat sebelumnya. Dan si kucing ini ahlinya dalam aksesoris ya, dan tapi itemnya itu dikerjakan di kota Caesarea, mungkin oleh ahli aksesoris yang lain. Kali ini mereka menuju ke Eidolon, kota ke-8 ya di game ini, dan di sini Emul menyamar sebagai cewek. Kemudian si Bilak sama orang awam sembunyi di balik jubah milik Sanraku. Ya, tapi mereka berdua nggak bisa tenang dan selalu bertengkar ya. Mereka mencoba tenang saat berjalan di kota, tapi tiba-tiba ada satu gadis yang terus menatapi Sanraku dengan serius. Bahkan ia tidak mencoba mengalihkan pandangannya terhadap Sanraku. Kemudian Sanraku menanyakan apakah ada yang bisa ia bantu. Apakah kamu tertarik dengan pakaian ini? Pakaian ini adalah pakaian yang saya dapat dari toko gambut di Tirderma, ucap Sanraku. Kemudian gadis itu menjawab, itu adalah ritual Mejet Keviah, bukan? Selain itu ia juga mendengar rumor kalau player yang mengalahkan Wesemon memakai itu, dan kalau tidak dengan topeng kepala burung. Mendengar itu Sanraku pun mulai panik. Gadis itu kemudian mengajaknya berbicara. Kemudian ia memperkenalkan dirinya kalau ia namanya adalah Profesor, seorang pemimpin perpustakaan. Mereka klan yang mempelajari pengetahuan terbaik di Shangri-La Frontier. Sanraku ternyata mengetahui klan itu dan cukup terkenal. Klan mereka mempelajari dan menganalisis pengetahuan di balik dunia game SLF, dan mereka juga menganalisis tentang unique monster atau 7 kolosis yang sangat sulit dikalahkan di game ini. Mengetahui ada salah satu unique monster yang berhasil dikalahkan, Profesor itu sangat senang. Kemudian ia mengajak Sanraku bergabung ke klan untuk mencari kebenaran tentang SLF dan mengirim permintaan pertemanan. Setelah memikirkannya, Sanraku menerima permintaannya, tetapi ia tidak bisa membantunya saat ini karena Sanraku mau pergi. Dan jika kamu mau bertanya tentang Wesemon, kau coba bertanya kepada Pensilgon yang lebih mengetahuinya, ucap Sanraku. Kali ini mereka melanjutkan perjalanan dan sampai di lokasi. Sebelum lebih jauh, Bilak sebelumnya sudah melakukan riset terhadap tempat ini, dan ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum mereka melangkah lebih jauh. Sebelum menjelaskan, tiba-tiba ada benda jatuh dari atas. Muncul golem dari atas dan menjatuhinya. Mereka semua segera menghindar dan bersiap-siap. Golem itu menyerang ke arah Sanraku dan Sanraku berlari menghindarinya. Selain itu, di lengan golem memiliki senapan api yang terus menembaki mereka. Jadi ini monster golem memiliki senapan. Waduh, keren ya. Kemudian orang awam ini melindungi mereka dan menyerang dengan skillnya Sauvan Solo Primal Slash. Serangan itu membuat terpotong-potong golem dengan mudah dan dikalahkan. Sanraku yang melihat itu sangat terkejut karena kucing songol ini ternyata sangat kuat.
Dengan sombongnya orang Aram ini berkata, selama aku di sini tidak ada yang bisa menghalanginya. Efek dari serangan itu bahkan membuat tebingnya bolong, tapi sayang sekali karena serangannya yang sangat kuat membuat tidak menyisakan item drop satupun dari monster itu. Kemudian Bilak memukul kepala kucing itu dan mengatakannya kalau ia bodoh. Jangan gunakan skill anti dragon hanya kepada golem biasa. Waduh, ternyata tadi itu adalah serangan kuat ya, atau dapat dibilang itu adalah ultimate skill. Saat berbincang-bincang, tiba-tiba kaki Sanraku digigit makhluk kecil dan refleks Bilak memukul monster kecil itu dengan palu. Untung saja masih sempat, lantaran golem-golem kecil tadi itu akan meledak jika menempel terus di kaki Sanraku. Tapi itu masih belum berakhir. Golem-golem kecil itu sangat banyak dan menyerang mereka dan mengeroyoknya. Sanraku menghindari serangan-serangan golem kecil itu, tapi tidak ada habisnya guys, karena terus bermunculan. Mereka harus mengalahkan monster yang mengeluarkan golem-golem itu supaya menghentikannya. Emul terus menahan dengan skill Magic Edge andalannya dan orang Aram dengan skill Primal Slash-nya bahkan gak habis-habis. Sanraku dan Bilak pun bersama-sama menyerang golem utamanya dan mencoba menebasnya, tapi ternyata golem itu dapat melompat guys, bahkan merambat seperti laba-laba di puing-puing bangunan. Sanraku akan kesulitan melompat ke atas, tapi dengan bantuan orang Aram dengan pedangnya menghancurkan bangunan itu dan membuat golem itu jatuh. Sanraku bersiap-siap menggunakan senjata pemenggal kepala jenderal api. Ini adalah senjata yang didapat lawan Dullahan dan sudah ditembak ulang oleh Bilak. Saat golem itu jatuh dari bawah, Sanraku bersiap dengan skill Glowing Pierce. Kemudian dengan skill itu ia menusuk golem itu dengan kuat. Bahkan dengan serangan kuat itu masih belum hancur. Kemudian Bilak bersiap-siap dengan skill Material Destroy. Skill itu menghantam dengan keras, tapi tiba-tiba golem itu akan meledak dan mereka semua lari menyelamatkan diri. Mereka berhasil selamat dan dari monster itu muncul item drop, Idola Tanah Ledakan. Item ini mirip seperti granat karena efeknya saat dipukul atau ada pemicu, item itu dapat meledak guys. Kemudian mereka melanjutkan pencarian item Magic Application Unit. Pertama mereka harus mencari bengkelnya terlebih dahulu, tapi karena letaknya yang sangat sulit, mereka harus menyisiri tempat itu satu persatu. Kemudian di sini menampilkan scan di mana Oikatsu dan Arthur yang mengawasi Sanraku dari atas bukit dengan tatapan membunuh yang kuat. Sepertinya mereka mengikuti Sanraku karena pesannya nggak dibalas ya. Nanti kita lihat mereka berdua bakal ngapain ke Sanraku ya. Oke, kita lanjut ke Sanraku. Sanraku menyusuri area itu sambil mengalahkan monster-monster yang menghalanginya. Ia terbantu karena pedang Desapitatornya, tapi ia juga agak kesulitan karena chopnya menggunakan dua pisau bukan pedang panjang ya. Mereka melanjutkan menyusuri tempat di mana puing-puing bangunan itu hancur. Sanraku menyimpulkan kalau tempat amannya pasti ada di bangunan bawah tanah. Dan benar saja, ada ruangan bawah tanah dan itu cukup dalam. Dan ia sedang memikirkan bagaimana caranya. Tapi tiba-tiba Arthur dan Oikatsu muncul dan berkata kalau ia punya tali. Sanraku yang melihatnya sangat terkejut langsung berlari. Dan sayangnya cambuk Oikatsu langsung mengikatnya. Dan sekarang mereka menanyakan Sanraku kalau ia pasti mengabaikan emailnya. Sebelumnya Arthur juga tahu kalau Sanraku memasukkan item-item dari Scorpion ke inventory-nya. Sanraku lupa kalau ia berbagi item di situ. Kemudian Arthur juga penasaran dengan NPC yang bersama Sanraku. Sanraku kemudian mengenalkan mereka satu persatu. Di sini Oikatsu emosi karena nggak mendapatkan salah satu NPC pun. Setelah percakapan konyol itu, sekarang mereka bersama-sama menjelajahi ruangan bawah tanah itu. Pertama Oikatsu yang pertama turun ke ruangan itu untuk mengeceknya dengan tali. Setelah memastikan aman, mereka semua turun, tapi baru jalan beberapa langkah, muncul golem yang tampak sangat kuat. Nah, nggak beres ini ya ngeceknya si Oikatsu. Katanya aman, tapi langsung ada monster.
Mereka pun semua bersiap-siap dan orang awam ini dengan pedenya berkata akan melindunginya. Ia maju dengan skill Sauvan Solo Primal Slash-nya. Seperti yang kita tahu, skill itu sangat kuat, tapi kali ini serangannya dibelokkan oleh golem itu. Sekarang saatnya trio Wolfgang tampil dan pertama kalinya akan bekerja sama melawan monster. Pertama, Sanraku mengeluarkan skill Vorpal Blade Arts like Mirror Moon version 3. Tapi ternyata golem itu memiliki serangan laser. Oikatsu dan Bilak memanfaatkan momen itu dan menyerang bersama dari samping kanan dan kiri. Tapi sayangnya ternyata golem itu memiliki perisai yang menangkis serangan keduanya. Saat sibuk menangkisnya, orang awam memanfaatkan momen itu dan menyerang celah golem itu dengan Primal Slash. Ditambah Emul dengan Magic Edge menghantam badan depan golem itu yang sedang sibuk menangkis serangan lain ya. Armor golem itu retak dan masih belum selesai. Pensilikon meluncurkan tombaknya dan menembus badan monster itu. Sekarang semuanya menyerang bersama-sama dan memberondong monster itu dengan berbagai skill. Ditambah party Sanraku isinya kebanyakan adalah fighter yang membuat golem kali ini babak belur dihajar habis-habisan oleh party Sanraku. Pertarungan selesai dengan mudah. Arthur membawa senjata utamanya tombak suci EVLCA yang merupakan salah satu senjata pahlawan di Shangri-La Frontier dan dikatakan itu hanya ada 5 di seluruh game guys. Waduh, itu senjata langka berarti guys. Selanjutnya di depan mereka ada pintu yang terkunci, tapi ini memerlukan keahlian untuk membukanya. Tapi untungnya Oikatsu mampu membuka pintu itu. Saat terbuka semuanya terkejut melihat isi ruangan itu, yang dimana di dalamnya adalah laboratorium. Sanraku dengan wajah sumringah memerintah semuanya untuk menggeledah tempat ini dan mencari item Magic Application Unitnya. Tiba-tiba Emul membawa sebuah item dari bawah meja dan menanyakan ini kepada Sanraku apakah ini itemnya. Tapi Sanraku menganggap itu tidak penting dan konyolnya Bilak menjawab kalau Magic Application Unit adalah item yang bentuknya mirip yang dibawa oleh Emul. Malah mau dibuang anjir, konyol banget. Nah, itu adalah item yang diperlukan Sanraku untuk mempelajari item senjata dewa. Setelah mendapatkan item itu, Sanraku mengajak mereka segera kembali ke Lagonia. Tapi Arthur dan Oikatsu menghentikan Sanraku dengan tatapan membunuh. Mereka bertanya apakah ia tidak tahu pesan email yang dikirimnya. Nah, kelanjutannya seperti apa? Kita bahas selanjutnya bagaimana nasib Sanraku oleh Arthur dan Oikatsu.